Ada siapa kameramen? Kondisi Iya, cari siapa kalau boleh tahu? cari Dang Rajo. Dan Rajo. Ya itu saya sendiri. Betulan. Kalau boleh saya tahu bicara dengan siapa saya? Diro. Diro. Ada keperluan apa? Silakan masuk. Nah, ini rumah Dang Rajo. Ya benar, ini rumah saya sendiri. Ada angin apa yang bisa sehingga Mbah Diro ini atau Ki Diro ini datang ke rumah saya? Mbah Diro. Ada angin apa? Ya, saya sengaja datang ke sini untuk menemui yang namanya Dang Rajo. Tapi kebetulan lah saya bertemu dan sampai ke rumah Dang Rajo. Pas sudah. Kalau boleh tahu asalnya dari mana ini? Tidak perlu tahu lah maksud saya dari mana, yang penting saya ke sini ada keperluan sama namanya Dang Rajo. Ya itu saya sendiri. Ya, terus. Tidak lama-lama saya sebenarnya sibuk juga. Pasien saya banyak. Pasien Saya Mbah Diro ini banyak di rumah. saya sampai kewalahan. Kewalahan. Jadi kenapa? Apa hubungannya dengan saya? Nah itulah makanya saya mendatangi Dang Rajo itu untuk kerjasama. Kerjasama kayak gimana maksudnya? Menangani pasien wanita cantik-cantik dan penghasilannya juga banyak, berlimpah. Makanya saya datangi Dang Rajo untuk meminta kerjasama. Kok yang Anda tuju malah saya? Memangnya saya punya kesaktian apa? Saya memang Tahu dari mana? ini bertemu sama Dang Rajo, berhadapan sama Dang Rajo. Cuman saya melihat di dalam video itu yang namanya Dang Rajo itu hebat, sakti. Nah, makanya saya meminta kerjasama sama Dang Rajo untuk menangani pasien saya di sana, tempat saya. Itu saya sampai kewalahan. Ah, itu mungkin menurut Mbah Diro aja. Tidak Kalau menurut. saya ini sakti. Ya. Tidak menurut. Dan Mbah Diro kan tahu kegiatan saya apa, di video-video saya seperti apa. Memang, saya memerangi seorang dukun. Ya, saya memang tahu. Tahu. Apa Mbah Diro tujuannya datang ke sini? Mengajak saya mengambil keuntungan dengan saya memiliki kesaktian menurut Mbah Diro, bisa membantu Mbah Diro dan mendapatkan keuntungan. Saya yakin, saya sangat yakin bahwa Dang Rajo mau membantu saya dan untuk bekerja sama dengan saya. Ya kalau kerjasamanya itu dalam hal membantu orang sakit, disembuhkan, dan tidak ada ritual-ritual aneh. Kalau masalah ritual itu pasti ada, Dang Rajo. Makanya saya kesini, saya sampai kewalahan menghadapi pasien saya. Gitu. Makanya saya menuju tempat Dang Rajo. So, bagaimana Dang Rajo tawaran saya dan ajakan kerjasama saya? Kenapa Mbah Diro ngajak saya kerjasama? Apa Mbah Diro takut saya datangi tempat ritualnya atau tempat prakteknya? Apa kayak gimana? Oh, kalau masalah itu terserah Dang Rajo. Saya sedikit pun tidak merasa takut. Tapi soalnya baru kali ini juga ada seorang dukun. Kalau Mbah Diro ini apa? Dukun. Nah, kok datang ke saya malah mengajak saya kerjasama? Karena feeling saya itu adalah Dang Rajo yang bisa membantu saya dan bekerja sama-sama saya. Itu makanya saya datang ke sini. Bagaimana tawaran saya untuk yang saya tawarkan tadi? Wanita cantik-cantik dan menguntungkan banyak juga.
Maksudnya wanita cantik-cantik ini kayak gimana? Itu pengobatannya seperti apa dulu, Mbah Diro? Ritualnya seperti apa dulu? Bisa diceritakan? Ya nanti Nanti giliran saya sudah mengiyakan ingin membantu Mbah Diro, nyampe sana, ternyata ritualnya nyampe tidur dengan perempuan. mudah sekali ritualnya. Nanti Dang Rajo tahu sendiri lah. Ya, saya jelas nggak mau. Ya, saya Ya. sudah jauh-jauh nih Dang Rajo untuk mendatangi Dang Rajo untuk bekerja sama dengan Dang Rajo. Kok Dang Rajo seperti itu? Ya, kalau Seolah-olah Dang Mbah Rajo menolak tawaran saya. kalau Menghina. pengobatan Mbah Diro aneh-aneh sampai harus tidur agar pasien itu sembuh, ya jelas saya nggak mau. Ya. Justru malah saya akan hancurkan Mbah Diro. Nah, ya nggak bisa Dang Rajo. Nggak bisa kayak Saya gimana? jauh-jauh ke sini untuk kerjasama dengan Dang Rajo, meminta Dang Rajo kerjasama dengan saya. Nah, kok malah Dang Rajo mau memerangi saya? Loh, kalau ritualnya Mbah Diro ini nyampe, Ya, itu menguntungkan loh Dang Rajo. menguntungkan menurut Mbah Wanita Diro. cantik-cantik. Memang wanita cantik-cantik menurut Mbah Diro, tapi saya itu istri orang. Yang pasti berobat yang ke situ itu pasti suami istri. Entah dia ingin punya Dia anak, tidak peduli itu. entah Dang dia Rajo. ingin ini. Yang penting dia akan datang ke tempat kita kalau kita udah bekerja sama. Nah, berobat, melanjutkan ritualnya. Nah, apakah itu tidak mudah dan menguntungkan? Tapi saya lihat Mbah Diro ini niatnya bukan itu. Ya, Tujuannya memang kayak mana? ingin Saya mencari sudah keuntungan. menjelaskan. Ya kan saya bilang tadi itu. Keuntungannya banyak, penghasilannya kita banyak nanti kalau kita bekerja sama. Nah, wanita cantik-cantik di luar, di tempat saya. Saya nggak butuh itu, Mbah Diro. Ya. Jadi percuma dong saya datang ke sini untuk bekerja sama. Ya jelas Anda memang sudah salah dari awal, Mbah Diro. Datang ke sini mencari saya, mengajak saya kerjasama. Ya jelas saya nggak mau. Itu berseberangan dengan saya. Malah Dang Rajo mau memerangi. Justru malah saya akan mendatangi tempat pengobatannya Mbah Diro. Nggak bisa gitu Dang Rajo. Jangan seperti itu. Saya datang ke sini untuk mengajak kerjasama sama Dang Rajo. Kok Apa malah Dang motifnya? Rajo mau memerangi? Motif yang sebenarnya apa? Mbah Diro itu datang ke sini. Karena Mbah Diro takut tempat prakteknya saya acak-acak. Atau bagaimana? Ya memang itulah. Karena Dang Rajo kan memerangi dukun. Makanya saya ini memang memerangi dukun, tapi kalau dukun itu dia hanya mengobati sebatas mengobati, banyak juga dukun yang saya datangi. Kalau dia pengobatannya bersih, ya, saya pengobatannya bersih juga. Nggak aneh-aneh, nyampe ritual tidur, lepas baju, ya jelas saya nggak. Ya harus ada ritualnya dong pengobatan itu. Ya kalau ritualnya memang ada ritual, kayak contohnya ritual minum air putih, itu kan sama aja kayak ritual. Kalau ritual nyampe tidur, itu pengobatan macam apa? Nggak ada pengobatan nyampe menyetubuhi pasien itu. Menolak. Saya pasti menolak itu. Justru malah saya akan datangi tempat praktek. Jangan. Mbah Diro. Jangan seperti itu. Saya kesini baik-baik. Iya, saya tahu. Bekerja sama dengan saya. Anda datang ke sini baik-baik, tapi ritual Anda itu sudah di luar syariat Islam. Saya nggak perlu keuntungan dari hal-hal seperti itu. Gimana ini? Saya sudah jauh-jauh untuk mendatangi Dang Rajo, mengajak bekerja sama. Tapi Dang Rajo menolak. Bahkan untuk mendatangi tempat saya. Ya, jelas saya datangi. Jangan macam-macam lah. Anda ini, itu dukun banyak. saya nggak peduli mau dukun banyak. Kalau dia dukunnya itu memang dukun benar-benar dukun, contohnya pengobatan yang benar-benar pengobatan, nggak akan saya perangi, nggak akan saya datangi. Tapi kalau dukun sudah jelas nyata nipu. Oh, kami tidak nipu, Dang Rajo. Sudah banyak. Makanya saya datang ke sini karena pasien saya banyak. Mengajak Dang Rajo kerjasama untuk saya tidak kewalahan lagi. Nggak, jelasin aja sama saya ritualnya apa aja. Kalau seorang wanita apa ritualnya? Kalau untuk pengobatan? Itu tadi
di kamar. Tersembunyi di kamar. Ya, tersembunyi. Itu. Jadi bagaimana? Tetap Jadi tidak mau. kalau melakukan pengobatan, keluarganya tidak boleh masuk. Tidak boleh itu. Hanya wanita itu aja. Iya. Terus di dalam ngapain? Kalau Dang Rajo sudah bekerja sama-sama saya, nanti saya jelaskan. Nanti saya kasih tahu pekerjaannya seperti apa. Sudah gini aja, saya nggak bisa ikut kerjasama dengan Anda. Ya, justru saya akan datangi tempat praktek Anda. Jangan seperti itu Dang Rajo. Saya bisa-bisa mengacak-acak rumah sini nanti. Hah? Acak-acak aja kalau memang mampu. Malah menantang saya. Dang Rajo. Saya nggak nantang. Ya. Lantas, Anda datang ke sini memaksa saya. Saya datang ke sini dengan baik-baik. Baik-baik seperti apa? Saya mau kerjasama. Ucapan saya tadi tidak baik-baik. Saya mau kerjasama kalau pengobatannya itu memang benar-benar bersih. Di depan umum pengobatannya. Apa itu di ruangan? Maksudnya kayak gimana? Seperti itu. Memang ada ruangan khusus. Ruangan khusus tempat Anda cabul dengan pasien-pasien Anda. Ngacak kemana-mana pembicaraan. Seolah-olah menyinggung perasaan saya. Dan saya juga nggak mengundang Anda datang ke rumah saya. Ya, memang Anda sendiri yang datang ke rumah saya. Ini dukun-dukun seperti ini, sahabat-sahabat semua ya. Benar-benar diajak keuntungan, banyak keuntungan. Apa? Keuntungan kalau dia membawa, menyeret kita ke dalam api neraka untuk apa? Jangan bicara api-api neraka. Apakah seperti itu orang sopan? Dari tadi saya memang sopan, tapi Dang Rajo yang membuat saya seperti ini. Kalau memang Anda tujuannya ingin mencari keuntungan dari saya, ya, mengajak saya kerjasama, saya tidak mau. Saya sudah jelaskan dari awal kepada Anda. Ya. Saya mau tanya sekarang, Dang Rajo memerangi dukun apa hasilnya? Hasilnya agar orang-orang di luaran sana tidak percaya dengan dunia perdukunan seperti Anda itu. Sekalian saya pengen tahu. Ingin tahu apa? Untuk apa kamu memerangi para dukun? Ya. Karena dukun-dukun seperti kalian ini, sekali saja dipercaya, maka kalian akan membuat pasien-pasiennya itu sesat. Atau memanfaatkan pasien-pasiennya. Itu sudah pasti. Saya tegaskan sekali lagi. Mau atau tidak? Saya tidak mau. Kurang ajar. Allah. 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 Sudah berapa lama Anda melakukan pengobatan cabul seperti itu? Saya sudah lama melakukan pengobatan seperti ini. Dan saya sudah banyak pun mengajak orang pun. Tapi kamu malah tidak mau diajak keuntungan. Saya jelas tidak mau. Karena Anda menawarkan hal-hal yang membawa ke jalan yang tidak benar. Tunjukkan pada saya jalan yang tidak benar seperti apa. Ya, jalan yang Anda jalani saat ini. Selama ini saya benar-benar saja menjalankan semua pengobatan saya. Jadi ya menurut Anda, karena Anda seorang dukun. Ya. Bisa binasa kamu, bisa celaka kamu memerangi para dukun. Insya Allah. Dan kamu akan mendatangi tempat saya. Kamu bisa celaka. Karena Anda sudah mengakui ritual-ritual Anda itu di luar syariat Islam atau merugikan pasien-pasien Anda, untuk apa saya datangi tempat praktek Anda? Anda sudah datang sendiri ke sini. Lebih baik saya lumpuhkan Anda di sini. Coba kalau bisa. Bukan saya yang akan melumpuhkan kamu di sini. Biar tidak ada yang bisa memerangi para dukun lagi. Silakan saja. Ya. Bismillah. Allah. Allah. Allah.
Allah. Allah. Apa saja. Memang kamu punya kekuatan. Pantas saja kamu berani memerangi para dukun. Allah. Sallallahu alaihi wa maulana. Allah. 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 Lebih baik Anda taubat saja, Mbak Diro. Hentikan pengobatan sesat Anda itu. Ya. Anda kira saya sama seperti kalian? Ketika melakukan pengobatan, melihat seorang wanita, langsung harus menggunakan nafsu. Bagi saya keuntungan itu adalah milik saya. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah. 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 Jujur saja dengan saya. Anda ambil keuntungan dari gadis-gadis cantik atau wanita-wanita cantik, istri orang itu yang melakukan pengobatan di tempat Anda itu apa? Kamu ingin tahu untuk menambah kekuatan saya, untuk bersenang-senang. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmi sayun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samil alim. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Allah. 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 Sorot ya kameramen. Biar sahabat-sahabat bisa melihat juga dan hati-hati melakukan pengobatan dengan Mbah Diro ini. Kamu tidak mau. Seharusnya Anda itu lebih memuliakan seorang wanita. Jangan malah Anda ambil manfaatnya dari kecantikan mereka, dari tubuh mereka, ya. Ibu Anda seorang wanita. Ini malah Anda jadikan alat mereka. Ketika ada pasien perempuan, Anda lakukan ritual tidur dengan dia demi kesembuhan, mengatasnamakan kesembuhan. Dan sekarang Anda malah mau ngajak saya kerjasama.
Mohon doanya sahabat-sahabat semua. Dia keluarkan santetnya ini. Bismillah. Allah. Allah. Subhanallah. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dukun seperti ini terlumpuhkan saja kejantanannya. Bismillah. Orang-orang yang melecehkan seorang wanita itu emang pantas mendapatkan seperti ini, ya. Biar Anda tidak bisa lagi melecehkan seorang wanita. Saya akan coba untuk musnahkan semua keilmuannya ini, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa alladhi yasma'u innahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa Sekarang semua keilmuan Anda sudah saya hancurkan dari tubuh Anda. Dan kejantanan Anda itu insya Allah dia akan lumpuh selamanya. Saya kunci dulu. Bismillah. Jangan harap Anda saya mau kerjasama dengan orang-orang seperti Anda ini. Sekarang bawa pusaka Anda dan tinggalkan rumah saya sebelum saya lumpuhkan Anda. Saya tidak peduli. Mau Anda ajak semua dukun-dukun yang di kampung Anda untuk datang ke rumah saya akan tunggu. Saya siap meladeni kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat semua. Ya. Saya tidak tahu dari mana datangnya dukun ini. Pada intinya dia itu di rumahnya buka praktek pengobatan, di mana dia datang ke sini meminta atau mengajak saya kerjasama agar membantu dia melakukan pengobatan di rumahnya. Dan dia mengatakan banyak wanita-wanita cantik yang datang untuk melakukan pengobatan ke tempat dia. Itulah sahabat-sahabat semua ya. Pesan saya kepada sahabat-sahabat semua. Bisa ditandain dan bisa diingat. Ketika sahabat-sahabat semua datangi tempat pengobatan, kemudian sahabat-sahabat semua berobat di tempat pengobatan itu, kemudian diajak ke ruangan praktek atau ruangan khusus, keluarga, kalau dia seorang wanita, keluarga atau suaminya tidak boleh masuk. Ya. Ini pengobatan tradisional ya. Itu tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya wanita itu dan si dukun. Sudah, jangan dilanjutkan pengobatan itu. Ya. Itu sudah pasti cabul sahabat-sahabat semua. Insya Allah sudah bisa ditandain itu. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Ya. Jadi hati-hati buat sahabat-sahabat semua. Jangan sampai kita suami, istri kita sakit, dibawa ke tempat pengobatan, kita kan keluarga, suami istri. Ya, baik buruknya, apapun ceritanya, itu istri saya. Seharusnya suami itu diperbolehkan masuk.
kecuali kalau saudara ya atau apa. Walaupun saudara seharusnya itu minimal 3 orang yang sakit, terus keluarga atau kerabatnya atau suaminya dan si dukun ya. Tapi kalau cuman berdua sudah hati-hati saja. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin live-nya saya akhiri dulu. Untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Radio Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.